Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala, seperti yang telah dikabarkan bahwa kita akan mengkaji tentang tematik. Ada pergeseran jadwal, tukeran jadwal dengan Ustadz Lutfi, insyaallah beliau Rabu malam Kamis. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengambil tema tentang cinta Nabi kepada umatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Perhatikan, Nabi SAW bukan hanya kasih sayang bagi umatnya, tapi bagi alam semesta, manusia, jin, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mensifati Nabi Muhammad SAW dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yaitu dari manusia. Ada yang mengatakan yaitu dari kabilah bangsa Arab. Azizun 'alaihi ma anittum. Terasa berat beban dan penderitaan oleh kalian. Harisun 'alaikum, yang bersemangat memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia adalah seorang yang sangat tulus cintanya dan sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya salah satu nama dan sifat Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang penyayang terhadap umatnya. Suatu saat pernah dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doakanlah kebinasaan untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir. Maka Nabi SAW mengatakan, innani lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaknat, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Hadis riwayat Muslim. Begitulah sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang Nabi yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya. Yang menakjubkan adalah bagaimana kecintaan Nabi SAW, bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, padahal beliau tidak pernah bertemu dengan kita.
tahukah kita bahwa 14 abad yang lalu ada sosok manusia yang sangat merindukan bertemu dengan kita, yang sangat merindukan untuk berjumpa dengan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wadidtu anna ra'ayna ihwanana." Aku ingin untuk bertemu dengan teman-temanku. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alasna ihwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami adalah teman-temanmu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum ashabi." Kalau kalian itu adalah para sahabatku. Wa ihwani alladzina lam ya'tu ba'du. Adapun teman-temanku, ihwanku, mereka belum datang sekarang ini. Dalam riwayat yang lain, ihwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Adapun teman-temanku, mereka adalah suatu kaum yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah melihatku. Itulah kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itulah sosok cinta yang tulus yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang menunjukkan kecintaan dan kerinduan beliau kepada kita semuanya. Pertanyaannya, sudahkah kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita kangen bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan menyampaikan tentang potret cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari 3 hal. Yang pertama, potret cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dunia. Yang kedua, potret cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Dan yang ketiga, potret cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Adapun yang pertama, bagaimana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dunia. Maka banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan betapa cintanya beliau kepada umatnya di dunia ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin untuk memberatkan umatnya dengan memberikan syariat-syariat yang tidak mampu mereka lakukan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Andaikan aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat. Tetapi karena khawatir memberatkan umatnya, Nabi takut kalau hal itu malah menjadi dosa bagi umatnya, maka Nabi SAW tidak mewajibkan kepada kita bersiwak setiap kali sholat. Hanya anjuran, hanya hasungan dari Nabi SAW. Di antara potret kecintaan beliau kepada umatnya juga, bagaimana Nabi SAW pernah mengimami, namun beliau mempercepat sholatnya, bacaannya, karena mendengar tangisan seorang anak kecil. Kata Nabi SAW, "Inni la aqumu fis shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyukka ala ummih." Aku berdiri untuk salat, yakni mengimami. Aku ingin memperpanjang bacaan salatku. Namun aku mendengar tangisan seorang bayi, tangisan anak kecil.
ya, maka aku percepat bacaan sholatku. Kenapa? Karena aku tidak ingin memberatkan perasaan ibunya. Karena seorang ibu, ya, pasti nggak tenang ketika sholat, namun dia mendengarkan tangisan anaknya. Sekiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang bacaannya, maka hal itu akan menjadi beban bagi ibunya. Seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Di antara potret kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau begitu sayang kepada anak-anak, baik anaknya, baik cucunya, bahkan anak-anak kecil secara umum. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan di sampingnya ada seorang Arab Badui, Aqra bin Habis At-Tamimi. Ya, melihat Rasulullah SAW yang begitu sayang kepada cucunya, di mana beliau menciumi cucunya, Aqra mengatakan, "Innali asyratan minal walad, ma qabbaltu minhum ahada." Wahai Muhammad, saya memiliki 10 anak. Gak ada satupun yang pernah aku cium. Tidak seperti engkau, begitu sayang, begitu cinta kepada cucumu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Aqra bin Habis seraya mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang, maka dia pun tidak akan disayang. Tidak cukup sampai di situ. Kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar dengan kata pemanis di bibir saja, namun lebih daripada itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan cintanya dengan ketulusan doa yang beliau berikan selalu kepada umatnya. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Wahai Rasulullah, doakanlah aku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat." Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa yang dia lakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Mendengar doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Aisyah pun tersenyum kegirangan, ya, gembira, senang karena didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang spesial khusus untuknya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku tadi? Aisyah menjawab, "Wa ma li la yasurruni du'auk." Kenapa saya tidak senang dengan doamu wahai Rasulullah? Semua orang pasti senang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didoakan oleh ustadz, didoakan oleh kiai aja udah senang, apalagi yang doakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, wahai Aisyah, itulah doaku yang aku panjatkan selalu untuk umatku setiap kali sholat. Allahu Akbar. Begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga setiap kali sholat beliau mendoakan untuk kita. Kita secinta-cintanya kita kepada orang tua kita, secinta-cintanya kita kepada istri dan anak-anak kita, belum tentu mendoakan
dalam sholat-sholat kita selalu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa mendoakan untuk umatnya selalu dalam setiap sholatnya. Bukan hanya sholat-sholat wajib, tetapi sholat-sholat sunnah juga. Selanjutnya, potret yang kedua adalah potret cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya di alam barzah. Di antara potret kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah banyak sekali. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang penghuni kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah mereka diadab karena perkara yang berat. Tetapi mereka diadab karena perkara yang sebenarnya gampang untuk meninggalkannya. Yaitu, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastanzihu minal baul. Dia tidak perhatian dengan kebersihannya setelah kencing. Yang kedua, wa kanal akhar yamshi bin namimah. Adapun yang orang yang lain, dia suka mengadu domba. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma pada kedua kuburan tersebut. Ya, kenapa? Agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kedua penghuni kuburan tersebut. Dan di antara potret kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayya qada'uh, wa man taraka malan faliwarathatih. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang piutang, maka saya yang akan melunasinya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada umatnya. Rasulullah tidak ingin jika ada di antara umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan sebab hutang yang belum dia bayarkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara orang-orang yang beriman yang hidup, yang meninggal dunia, dan dia punya tanggungan hutang, maka sayalah yang akan melunasinya. Oleh karenanya kita dianjurkan ketika ada di antara saudara kita yang meninggal dunia lalu dia memiliki hutang, hendaknya bagi kita untuk melunasinya. Ya, kenapa? Karena kasihan. Kalau dia meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan hutang, akan dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena hutangnya. Oleh karena ini pelajaran penting juga bagi kita agar tidak meremehkan masalah hutang. Ya, karena hutang itu adalah beban. Dan di antara potret kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau pernah keluar malam-malam menuju kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' yaitu kuburan di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita menziarahinya tatkala kita ke Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Assalamualaikum dara qaumin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ighfir li ahlil Baqi'. Ya, keselamatan, kesejahteraan untuk kalian di satu kampung
orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan, yaitu kematian. Dan kami semuanya akan menyusul kalian insya Allah. Kemudian Nabi mendoakan, ya Allah, ampunilah, ampunilah ya penduduk kuburan Baqi'. Selanjutnya yang ketiga, ayyul ihwa, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dunia saja, tetapi kecintaan beliau sampai ketika nanti di alam akhirat nanti. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau pernah mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku menanti kalian, wahai umatku, di telagaku. Wa innahu la yahtalu janna, wa innahu la yuhtala janna rijalun duni. Sungguh ada sebagian orang yang akan diusir dari telagaku. Fa'akul ya Rabb ashabi. Lalu aku mengatakan, ya Allah, mereka adalah umatku, mereka adalah sahabatku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Begitu Rasulullah SAW sangat cinta kepada kita, sampai menunggu kita. Sampai Rasulullah SAW ya rela menunggu kita kelak di telaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umatnya yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ya minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara potret cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau menyimpan doa istimewanya untuk umatnya kelak di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Dan semua nabi tergesa-gesa ya menghabiskan doa mustajabnya. Maksudnya sudah dipakai di dunia ini. Wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun doa pamungkasku, doa mustajabku, aku simpan nanti untuk umatku kelak di hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan doaku itu ya insyaallah akan menimpa kepada umatku yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingin mendapatkan doa mustajab, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaratnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sampai doa spesialnya, doa istimewanya disimpan dulu. Biasanya kita kalau memiliki doa andalan, ya, itu tergesa-gesa untuk memakainya. Ya, ketika ada suatu permasalahan kita akan gunakan. Tetapi Rasulullah SAW tidak. Beliau menyimpannya, menabungnya. Guna kapan? Guna nanti kelak di akhirat. Di antara potret kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya saat di akhirat nanti adalah kisah tentang syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaatul udhma di padang mahsyar. Kita tahu bahwa suasana di padang mahsyar sangat mencekam.
matahari didekatkan. Banyak orang yang bercucuran keringat. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai rambutnya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saat-saat itu semua orang pusing 7 keliling. Mereka pada berdatangan kepada para nabi, memohon syafaat kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Ibrahim, kepada Isa, kepada Musa, dan semua para nabi. Mereka udzur untuk memberikan syafaat. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengangkat kepalanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, wasfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan diizinkan. Nabi pun kemudian mengangkat kepalanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, apa yang pertama kali beliau pikirkan? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Ya Allah, umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Itu yang pertama kali dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memikirkan dirinya. Beliau tidak memikirkan keluarganya. Tetapi yang pertama kali dia pikirkan adalah umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Adkhil min ummatikal jannah minal babil aymani min abwabil jannah." Masukkanlah wahai Muhammad umatmu ke surga dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Dan di antara potret kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As, bahwasanya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam mengatakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Bahwasanya Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kalau kamu siksa mereka, mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi bijaksana." Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan dua ayat ini, ucapan Nabi Ibrahim dan ucapan Nabi Isa alaihi salam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya seraya mengatakan, "Allahumma ummati, ummati." Ya Allah, umatku, umatku ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Isa begitu sayang kepada umatnya, maka begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu peduli, beliau begitu rindu, beliau begitu sayang kepada kita semuanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki."
wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Tapi pergi kepada dia. Tanyakan kepadanya, apa yang membuatnya menangis? Maka Jibril pun menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, menjawab. Kemudian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad fakul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan sampaikan kepadanya, sesungguhnya kami akan membuat ridha kepadamu wahai Muhammad tentang umatmu. Jangan kamu khawatirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu sayang kepada umatmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada umatnya. Ikhwani wa ahwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secuil potret cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya potret-potret kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, kecintaan yang tulus, bukan kecintaan yang sekedar kata-kata, hanya pengakuan semata. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita telah cinta kepada Rasulullah SAW? Apakah kita telah rindu kepada Rasulullah SAW? Apakah kita kangen bertemu dengan Rasulullah SAW? Kalau memang kita cinta kepada Nabi, kalau kita memang tulus mencintai Nabi, maka mari kita bersama-sama beriman kepada Nabi SAW. Kita membenarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita berusaha untuk mentaati perintah-perintah Nabi dan menjauhi larangan-larangan Nabi SAW. Kita berusaha untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jangan dengan cinta yang palsu, cinta yang semu, yang sekedar hanya pengakuan semata. Cinta yang sesungguhnya adalah pembuktian, bukan hanya pengakuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang sejati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.